Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem endokrin. Yang akan kita bahas kali ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar hormon selain yang ada di otak. Di antaranya ada tiroid, paratiroid, pankreas, ginjal, adrenan, dan beberapa lagi yang lain. Baiklah, kita mulai saja ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Ini letaknya ada di permukaan ventral trakea, terdiri dari dua lobus, bentuknya kayak kupu-kupu gitu ya. Nah, dia menghasilkan 3 macam hormon, yaitu triidotironin atau T3, tiroksin atau T4, dan kalsitonin nanti yang ketiga ya. Yang T3 dan T4 ini mengandung atom yodium, yang T3 atom yodiumnya 3, dan T4 atom yodiumnya 4, dan kemudian asam amino yang terlibat di situ adalah asam amino tirosin. Nah, kedua hormon ini T3 dan T4 peranannya sama pada sel-sel targetnya, yang yaitu adalah meningkatkan laju metabolisme seluler dan meningkatkan laju penggunaan O2. Sehingga kalau dilihat dari fungsinya, kedua hormon ini sangat penting bagi kita, gitu ya. Nah, hormon-hormon ini juga dihasilkan oleh vertebrata. Nah, kalau pada amfibi peranannya kita bisa lihat di sini. Hormon tiroksin itu bisa memacu metamorfosis. Kita tahu bahwa katak itu mengalami metamorfosis kurang lebih dari zigot sampai kemudian jadi katak kecil itu dia perlu waktu 2 bulan gitu ya. Nah, pada saat telurnya menetas, dia akan jadi berudu. Nah, berudu itu akan mengalami beberapa perubahan, mulai dari alat pernafasannya, mulai dari insang luar, berubah jadi insang dalam, berubah jadi paru-paru, kemudian tumbuhlah kaki belakang, kaki depan, dan kemudian ekornya menghilang gitu ya. Jadilah dia katak kecil, dia perlu waktu 2 bulan. Nah, bila saat metamorfosis ini si kecebong tadi ditambahkan tirosin atau jodium, maka bisa terjadi metamorfosis yang dipercepat atau disebut metamorfosis dini. Nah, kurang lebih misalnya 1 bulan saja, yang tadinya harusnya 2 bulan, 1 bulan saja dia sudah terbentuk menjadi katak kecil atau disebut dengan katak kerdil gitu ya. Jadi sudah jadi katak, cuma ukurannya bisa setengah daripada seharusnya, yang harusnya misalnya 2 cm, dia 1 cm aja. Nah, sebaliknya bila pada saat fase kecebong ini katak itu kekurangan tiroksin, maka dia tidak bisa atau dia tidak akan mengalami metamorfosis, sehingga seumur hidupnya dia akan menjadi kecebong terus gitu ya. Nah, itu efeknya pada katak. Nah, kalau pada manusia kita lihat, kalau kekurangan bagaimana, kalau kelebihan bagaimana. Kekurangan tiroksin atau bisa juga penyebabnya karena kekurangan yodium, karena bahan baku untuk bikin tiroksin adalah yodium gitu ya. Kita bagi 2, sebelum dewasa dan sesudah dewasa. Kalau kekurangan tiroksin ini terjadi pada saat masa pertumbuhan sebelum dewasa, maka bisa menimbulkan gangguan dan kelainan yang disebut dengan kerdil. Kerdilnya adalah kerdil kretinisme. Sebelumnya kita sudah membahas juga kalau orang kekurangan hormon pertumbuhan, dia juga bisa mengalami kerdil. Kerdilnya disebut dwarfisme dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas. Nah, kerdil kekurangan yodium, kekurangan tiroksin, ini disebut dengan kerdil kretinisme dengan ciri-ciri IQ-nya rendah. Kalau di dwarfisme itu IQ-nya normal ya. IQ-nya rendah, tidak mencapai perkembangan fisik, nah karena pertumbuhan rangkanya terhambat, kemudian pertumbuhan mentalnya juga tidak normal, kemudian alat reproduksinya tidak berkembang, artinya mereka steril, bobot tubuh meningkat, jadi dia agak gemuk ya, kemudian aktivitasnya lamban. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang mengalami gangguan karena kekurangan tiroksin di masa sebelum dewasa. Ya. Nah, kalau kekurangan tiroksin atau yodium setelah dewasa, dia bisa mengalami gangguan yang disebut dengan gondok atau goiter. Orang sering menyebutnya gondok sederhana karena nanti ada gondok yang lain ya. Nah, ini gondok sederhana atau gondok goiter. Nah, dia mengalami kekurangan tiroksin dalam waktu yang lama.
Nah, kemudian kalau kita tahu tadi bahwa bahan bakunya tiroksin adalah yodium, berarti orang ini kekurangan yodium dengan waktu yang lama, padahal sumber yodium itu mudah ya, yaitu garam gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang kekurangan yodium, maka kelenjar tiroidnya tidak cukup untuk menghasilkan tiroksin. Padahal kebutuhan tiroksin itu banyak ya. Nah, akhirnya terjadi mekanisme umpan balik positif ke hipotalamus dan ke pituitari anterior. Nah, TRH juga ditambahkan gitu ya. Kemudian TSH juga disekresi dalam jumlah besar. Masuklah dia ke tiroid, akhirnya tiroid distimulasi untuk bekerja dan steroid kemudian bekerja lebih giat. Tapi bahan bakunya tidak ada sehingga kemudian tiroid ini membengkak, ekstra kegiatan. Jadi dia membesar itu karena ekstra kegiatan. Jadi kerja keras tapi tidak ada hasilnya gitu atau hasilnya tidak mencukupi gitu sehingga kemudian mengalami gangguan yang disebut dengan gondok ini gitu ya. Nah, selain gangguan gondok, bisa juga terjadi gangguan yang disebut dengan myxedema. Ini juga kekurangan tiroksin di masa dewasa, tapi tidak berkepanjangan, gitu ya. Nah, myxedema ini gejalanya kulit seperti lilin, kemudian bengkak karena di bawah kulit itu ada lapisan atau timbunan mukus. Nah, akhirnya kemudian sesuai dengan fungsinya tiroksin tadi, karena kekurangan berarti laju penggunaan O2-nya menurun, kemudian laju metabolismenya juga rendah. Nah, akhirnya produksi panasnya menurun sehingga orangnya mudah kedinginan dan kemudian bobot tubuh berlebih karena tidak bisa diubah jadi kalor ya, tidak bisa diubah jadi panas. Nah, nadinya lambat. Ini bisa ditanggulangi dengan mentreatment yodium gitu ya. Jadi ini sebelumnya ini lebih gemuk ya karena ada tadi ya timbunan mukus, kemudian setelah di treatment ini juga sebelum, ini setelah di treatment, ini juga sebelum, ini setelah di treatment. Itu kekurangan tiroksin yang tidak berkepanjangan. Nah, sekarang kalau kelebihan tiroksin ini menyebabkan gondok juga, namanya gondok eksoftalmik. Tadi gondok goiter ya atau gondok sederhana, yang ini gondok eksoftalmik. Tadi kekurangan, sekarang kelebihan. Atau disebut dengan Graves atau disebut morbus basedowi. Nah, ini juga gondok tiroidnya juga membesar karena produksinya berlebihan. Jadi laju metabolismenya tinggi 2 kali lipat, laju penggunaan O2 juga tinggi sehingga suhu tubuh itu kayak panas terus gitu ya. Produksi panasnya cepat, keringatnya banyak, bobot tubuh menurun, tekanan darah tinggi, tegang terus gitu ya, mudah marah. Nah, bola mata menonjol. Itu yang disebut dengan eksoftalmus atau eksoftalmik, maka gondoknya disebut dengan gondok eksoftalmus. Udah gondok, matanya melotot gitu ya, pandangannya liar. Nah, itu kalau kelebihan. Nah, itu adalah gangguan yang bisa diakibatkan oleh kekurangan atau kelebihan tiroksin. Nah, hormon ketiga yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah kalsitonin gitu ya. Sesuai dengan namanya pasti dia ada hubungannya dengan kalsium. Nah, kalsitonin ini menghambat kroposnya tulang, gitu ya. Nah, artinya dia mempertahankan kalsium tetap berada dalam tulang, gitu ya, sehingga mencegah kalsium keluar dari tulang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kalau kalsium itu lepas dari tulang, berarti dia pergi ke darah. Nah, kalau ini kan enggak, kalsiumnya tetap berada dalam tulang, sehingga kadar kalsium dalam darah itu rendah, gitu ya. Nah, jadi nanti ini fungsinya berlawanan dengan fungsi hormon paratiroid ya. Kalau suatu hormon itu tidak bermekanisme umpan balik dengan hipotalamus atau pituitari anterior, pasti dia punya pasangan antagonisnya, dia punya pasangan sinergisnya di tempat yang lain atau bahkan di tempat yang sama dengan hormon yang berbeda gitu ya. Kayak ini nih, kalsitonin itu dia tidak berpasangan homeostasis dengan yang di hipotalamus dan di pituitari anterior, tapi nanti dia punya teman antagonis punya antagonisnya di paratiroid atau anak gondok gitu ya. Nah, jadi kalau gitu kita bisa duga bahwa oh kalau begitu nanti fungsinya paratiroid adalah menaikkan kadar kalsium darah. Iya, nanti kita lihat ya. Nah, jadi kalsium ini penting bagi tubuh kita, dia berada di tempat-tempat strategis dalam tubuh kita yaitu di tulang,
dia menguatkan tulang, di otot dia perlu untuk kontraksi otot, dan di darah gitu ya. Yang di darah dan di otot ini erat sekali hubungannya karena nanti dari darah itu akan mengalir ke otot ya, mensuplainya ke otot gitu ya. Nah, jadi 3 hormon yang diproduksi oleh tiroid adalah T3, T4, dan kalsitonin. Oke. Nah, sekarang anak gondoknya. Jadi anak gondok itu dia kenapa anak gondok? Karena nempel di kelenjar gondok. Jadi ini kelenjar gondok tiroidnya nih yang abu-abu, yang kayak kupu-kupu, dan anak gondoknya nih yang kuning, yang 4 nih. Ada 2 pasang ya. Sepasang di kanan, sepasang di kiri. Jadi dia tuh nempel di kelenjar tiroid. Tuh. Nah, jadi hormonnya cuma satu, yaitu paratiroid hormon atau PTH. Nah, fungsinya kebalikan dari yang kalsitonin tadi, meningkatkan kadar kalsium dan fosfor dalam darah dan cairan tubuh. Kemudian memperlancar penyerapan kalsium dari usus. Dari usus itu maksudnya ketika kita makan kan kemudian dicerna dan akhirnya jadilah dia sari-sari makanan, kemudian siap diserap di usus kan ya. Salah satu komponen dari nutrien adalah kalsium. Nah, jadi PTH itu memperlancar penyerapan kalsium dari usus gitu ya. Kemudian merangsang reabsorpsi kalsium dalam ginjal dengan cara menginduksi osteoklas. Ingat kalau yang belakangnya kelas itu tugasnya merombak ya. Jadi osteoklas itu tugasnya merombak sel-sel tulang. Nah, jadi kalau PTH ini, hormon ini menyebabkan osteoklas itu merombak sel-sel tulang. Kalau sel tulang dirombak, maka jadilah dia bahan-bahan pembentuknya. Di antara bahan pembentuknya adalah kalsium, gitu ya. Nah, jadi dia menginduksi osteoklas untuk merombak mineral pada tulang dan melepaskan kalsium ke dalam darah. Jadi kalau sel-sel tulangnya itu kemudian dirombak, maka kalsiumnya kemudian akan keluar dari tulang dan menuju ke darah. Maka itu yang menyebabkan kadar kalsium di darah itu meningkat. Nah, jadi benar-benar dia berantagonis dengan hormon sebelumnya, yaitu hormon kalsitonin. Nah, ini kayak gas sama rem. Kalau terlalu banyak di darah, dia rem gitu ya. Kalau dimasukin ke tulang, kalau terlalu banyak di tulang, dikeluarin, masukin ke darah. Yang putar-putar di situ supaya jumlahnya tetap seimbang dalam tubuh gitu ya. Nah, kalau kekurangan paratiroid hormon, maka ini sebenarnya jarang terjadi. Mungkin tidak sengaja kalau orang kemudian gondok yang tadi, kemudian kelenjar tiroidnya dibuang gitu ya. Misalnya ada kanker tiroid kemudian dibuang, kan mau nggak mau si paratiroidnya juga ikut terbuang, dia nempel di situ gitu ya. Jadi sebenarnya jarang terjadi karena orang juga akan dunia kedokteran juga biasanya mikir panjang dulu kalau membuang tiroid ya, karena dia fungsinya begitu strategis dan di situ pun nempel paratiroid, berarti kan ada akibat nanti ya, akibatnya jadi kemana-mana, maka biasanya tidak dibuang gitu ya. Nah, jadi ini jarang terjadi, mungkin tidak sengaja terbuang saat operasi gondok mungkin gitu ya. Nah, kemudian kalau kekurangan PTH, maka jumlah kalsium dalam darah menurun. Sehingga terjadi, ini hubungannya sama otot ya. Ototnya bergetar-getar terus, jadi gemeteran terus, itu tremor. Kemudian atau kejang, atau tetani, tonus terus-menerus gitu ya. Jadi dia kontraksi terus, nggak mau relaksasi, atau bahkan kemudian mengalami kesemutan. Nah, ini bisa menimbulkan kematian dalam beberapa hari, makanya juga nggak dibuang tuh ya. Nah, biasanya kemudian orangnya akan disuplai makanan yang kandungan kalsiumnya sama vitamin D-nya tinggi untuk mengurangi gejalanya, ya. Itu kalau kekurangan. Kalau kelebihan, biasanya karena kelenjarnya bengkak atau kanker gitu ya, sehingga kadar kalsium dalam darah tuh tinggi. Nah, kalau tinggi, dia kan muter-muter kalau darah ya, akan mengalir ke seluruh tubuh, maka bisa mengendap di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang organ-organ penting gitu ya. Bisa mengendap di ginjal, di dinding usus, bikin plak ya, kemudian di jantung, di paru-paru. Nah, itu bertolak belakang dengan kadar kalsium biasanya. Kalsiumnya biasanya rendah. Nah, kalau kelebihan kayak gini, maka di darah tinggi, maka akhirnya setelah mampir-mampir di organ tadi gitu ya, nempel-nempel di mana-mana, maka akan dibuang juga lewat urin.
Nah, jadi urinnya ada kalsiumnya, bahkan fosfor juga bisa terbuang kalau kayak begini ya. Nah, padahal kalsiumnya itu asalnya dari tulang. Maka di tulang terjadi demineralisasi atau tulangnya itu rapuh gitu ya, mudah patah. Nah, penyakit ini disebut dengan penyakit von Recklinghausen ya. Nah, itu biasanya nama orang yang pertama kali ditemukan menderita penyakit karena kelebihan hormon ini gitu ya. Nah, itu adalah hormon yang diproduksi oleh anak ginjal. Jadi, ini adalah mekanisme umpan baliknya gitu ya untuk mempertahankan kadar kalsium darah yang normal gitu ya, yaitu 10 mg per 100 ml darah itu normalnya. Maka kalau misalnya kadar kalsium di dalam darah itu rendah, maka kemudian paratiroid hormon mengeluarkan hormon PTH-nya. Paratiroid mengeluarkan hormon PTH-nya sehingga menstimulasi pengambilan kalsium di ginjal, menstimulasi pelepasan kalsium di tulang gitu ya. Kemudian meningkatkan pengambilan atau absorpsi kalsium di usus sehingga kadar kalsium darah meningkat gitu ya. Nah, itu cara tubuh untuk meningkatkan kadar gula darah, kadar kalsium darah yang rendah gitu ya. Nah, tapi kemudian kan kalau terlalu rendah ditinggiin nggak boleh terlalu tinggi. Maka dua hormon yang saling antagonis ini akan bekerja. Dua hormon itu yang tadi ya ada kalsitonin yang diproduksi oleh tiroid dan paratiroid hormon yang diproduksi oleh paratiroid ya. Jadi untuk mempertahankan supaya kalsium darah tetap stabil, maka kalau kadar kalsium di darah itu tinggi, maka tiroid akan melepaskan kalsitoninnya sehingga kemudian kadar kalsium di darah turun lagi. Kalau kalsium di darah itu rendah, maka paratiroid hormon akan keluar dari paratiroid sehingga kadar gula darah naik lagi. Akhirnya tetap stabil gitu ya. Jadi dua ini saling antagonis. Ingat ya. Oke, berikutnya turun lagi dari leher yaitu kulit ya. Ternyata bila sinar ultraviolet itu kena kulit, maka sinar ultraviolet itu bisa membantu mengubah dehidrokolesterol menjadi kalsiferol. Dehidrokolesterol ini adalah provitamin D, vitamin D yang belum aktif. Maka kalau kena UV dia bisa berubah menjadi vitamin D aktif, yaitu kalsiferol. Kalsiferol ini adalah nama lain dari vitamin D, tapi dia juga hormon. Jadi struktur molekulnya dia juga hormon ya. Jadi maka kulit juga bisa dianggap sebagai kelenjar endokrin karena dia juga memproduksi hormon gitu ya. Nah, jadi vitamin D itu juga hormon yang disintesis dalam kulit. Kemudian karena dia ada di darah ya, beredar ke seluruh tubuh, kemudian mengalami modifikasi kimiawi di hati dan ginjal, diubah ya bentuknya di hati dan ginjal. Reaksi pengubahan itu dipercepat oleh paratiroid hormon. Kemudian diubahlah ini menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Nah, ini vitamin D sebenarnya ini ya 1,25 dihidroksi vitamin D. Nah, ini bisa mempertinggi penyerapan kalsium di usus. Nah, kalau kekurangan vitamin D kita udah pelajari dulu ya. Nah, jadi bisa menyebabkan bentuk tulang tidak normal atau rakitis pada anak-anak dan bisa menyebabkan osteomalasi pada orang dewasa gitu ya. Nah, jadi selama ini yang kita udah pelajari ada 3 hormon yang bekerja untuk kalsium gitu ya, yaitu ada kalsiferol, vitamin D, kemudian ada paratiroid hormon dan ada kalsitonin gitu kan ya. Nah, hormon-hormon ini kalau kita udah pelajari, maka kalsitonin dan kalsiferol itu sinergis, kerjanya sama-sama memperkuat tulang gitu ya, mempertahankan kalsium berada dalam tulang. Nah, kalau paratiroid hormon dia kerjanya antagonis dengan yang dua ini gitu ya. Yang depannya kal sama kal ini dia sinergis ya. Nah, paratiroid ini berlawanan karena dia membuat kalsium masuk dari tulang itu masuk ke darah. Jadi dia meningkatkan kalsium darah gitu ya. Kalau kalsitonin dan kalsiferol dia meningkatkan kalsium tulang gitu ya. Nah, tolong diingat itu juga ya. Mana yang antagonis, mana yang sinergis. Oke.
Berikutnya, kelenjar yang di depan trakea, masih juga sekitar leher ya. Ada namanya kelenjar timus, gitu ya. Nah, fungsi dan cara kerjanya masih banyak belum diketahui, tapi diperkirakan dia menghasilkan hormon namanya timusin. Nah, hormon ini mendorong perkembangan sistem imun, terutama dia mendewasakan T limfosit. Kita udah tahu ada dua macam limfosit ya, B limfosit dan T limfosit. Yang B limfosit itu didewasakan di sumsum tulang B bone. Nah, yang T limfosit ini didewasakan di kelenjar timus, T timusin, timus gitu ya. Jadi dia didewasakan di kelenjar timus. Oke, berikutnya lambung. Lambung juga kelenjar endokrin karena dia menghasilkan hormon gastrin. Kita udah bahas ini ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar untuk hormon gastrin. Lihat aja di bab sistem pencernaan ya. Utamanya dia merangsang produksi HCl oleh sel-sel parietal lambung, gitu ya. Nah, HCl ini gunanya untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, berikutnya adalah usus. Ini juga kelenjar endokrin, sudah dibahas juga di sistem pencernaan ya. Dia mengeluarkan hormon dua, yaitu sekretin dan kolesistokinin. Nah, hormon sekretin ini produksinya dipicu oleh masuknya kim, bubur asam yang dari lambung gitu ya, masuk ke dalam duodenum. Jadi kalau ada bubur asam, bubur kim masuk ke dalam duodenum, maka sekretin kemudian diproduksi oleh duodenum. Nah, kemudian sekretin ini sel targetnya adalah pankreas, kemudian dia membuat pankreas mensekresi senyawa bikarbonatnya untuk menetralkan bubur kim yang asam supaya tidak terlalu asam gitu ya. Itu gunanya sekretin. Sedangkan kolesistokinin produksinya dipicu oleh adanya asam amino dan asam lemak yang ada di bubur kim. Nah, jadi fungsinya ada dua. Yang pertama, kolesistokinin adalah menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga cairan empedunya keluar menuju duodenum untuk mengemulsi lemak, gitu kan ya, cairan empedunya. Nah, yang kedua, kolesistokinin itu memacu pankreas untuk mensekresi segala macam enzimnya yang banyak itu. Nah, ini juga sudah pernah dibahas di sistem pencernaan ya. Nah, ini sudah juga dibahas sehingga saya cuma mengingatkan aja yang kita bahas di hormon ini ada dua, yaitu kolesistokinin sama sekretin. Nah, tadi sekretin ini dia memicu pankreas untuk mengeluarkan natrium bikarbonatnya masuk ke sini, natrium bikarbonatnya untuk menetralkan bubur kim yang asalnya dari lambung ya. Sedangkan kolesistokinin ada dua nih arahnya. Kelenjar targetnya. Yang pertama adalah kantung empedu. Dia membuat kantung empedu ini berkontraksi sehingga cairan empedunya juga mengalir ke duodenum. Cairan empedunya untuk mengemulsi lemak. Nah, si kolesistokinin juga sel targetnya adalah pankreas sehingga menyebabkan pankreas mengeluarkan berbagai macam enzimnya untuk mengalir ke duodenum dan mencerna segala macam nutrien yang ada di sini. Itu ya, itu udah ya. Oke, lanjut. Nah, pulau-pulau Langerhans ini letaknya ada di pankreas. Jadi pankreas itu organ penting banget ya, karena dia menghasilkan berbagai enzim, tapi dia juga menghasilkan berbagai hormon. Jadi dia kelenjar endokrin juga, kelenjar eksokrin juga. Sebagai penghasil enzim kita sudah bahas di sistem pencernaan. Sekarang kita lihat pankreas sebagai penghasil hormon. Nah, sel-sel khusus penghasil hormonnya ini namanya pulau-pulau Langerhans. Ini yang ungu-ungu nih, ya kayak tapak kaki kucing nih. Nah, ini yang ungu-ungu. Orang yang pertama kali melihat dan kemudian menelitinya adalah Paul Langerhans, sehingga namanya jadi Pulau-Pulau Langerhans karena Pak Paul Langerhans ini melihat bahwa bentuknya kok kayak gugusan pulau-pulau gitu ya, sehingga dia kemudian menyebutnya sebagai pulau-pulau karena dia yang nemuin namanya Pulau-Pulau Langerhans gitu ya. Jadi ini yang ada di tengah nih ya. Ada 3 bentuk sel-selnya, ada yang berbentuk alfa, ada yang berbentuk beta, dan ada yang berbentuk delta. Gitu ya. Hormonnya jadi ada 3, jadi masing-masing sel itu menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu insulin, glukagon, dan somatostatin. Yang paling terkenal insulin, padahal di situ juga ada glukagon, di situ juga ada somatostatin. Oke, kita lihat yang pertama ya, insulin. Nah, insulin diproduksi oleh sel-sel beta pankreas tadi ya, sel betanya nih. Nah, ini sel betanya nih gitu ya. Nah, apa gunanya? Peranannya adalah
menurunkan kadar gula darah, gitu ya. Kadar gula darah kita udah pelajari, kadar glukosa darah itu normalnya 70 sampai 120 mililiter per 100 mili darah, gitu kan ya. Nah, jadi kadar gula darah yang meningkat, jadi kalau ada kadar gula darah melebihi dari angka itu, maka kemudian pankreas mengeluarkan insulinnya, mengalir bersama darah menuju ke hati, kemudian mempercepat perubahan glukosa yang lebih-lebih itu tadi diubah jadi glikogen dan lemak, disimpan gitu ya. Glikogennya disimpan di hati, lemaknya disimpan di bawah kulit gitu ya, sehingga kemudian kadar gula darah normal lagi. Nah, itu gunanya si insulin. Nah, dia juga merangsang sel tubuh untuk mengambil glukosa dari darah dengan cara membuat sel tubuh lebih permeabel terhadap masuknya glukosa. Jadi gini, oh ini glukosa banyak banget, ayo sel, buka dong gerbangnya gitu, ayo pakai dong ini gulanya supaya kadar gula darah tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, kemudian dia juga menghambat perubahan asam amino dan asam lemak menjadi gula gitu ya. Gula banyak maka jangan ubah yang lain, pakai aja gulanya, jangan pakai asam amino, jangan pakai asam lemak gitu maksudnya ya. Nah, itu kerjanya insulin. Nah, kalau kekurangan insulin, orang bisa menderita penyakit yang namanya diabetes mellitus atau kencing manis ya orang Indonesia bilangnya ya. Jadi, pada saat kekurangan insulin, tubuh tidak mampu mengatasi kelebihan gula darah. Tidak mampu mengubah kelebihan gula tadi jadi glikogen dan lemak. Akhirnya kelebihan gula itu berputar-putar mengalir bersama darah gitu ya. Dan kemudian bisa terjadi reaksi sebaliknya. Glikogen dan lemak yang jadi simpanan yang udah ada di hati dan kulit itu kemudian diubah juga jadi gula. Maka bukannya bertambah turun, maka bertambah tinggi lagi. Orangnya akan mengalami hiperglikemia. Nah, masuk itu ke ginjal. Nah, saking banyaknya tubulus ginjal gagal mereabsorpsi kelebihan gula, nyerah juga ginjalnya ya. Sehingga kemudian akhirnya terbuang bersama urin. Untuk membuat dia terbuang bersama urin tidak boleh terlalu pekat, maka urinnya harus diencerin ya. Nah, akhirnya gula bisa keluar bersama urin, urinnya banyak ya atau glikosuria ya. Urinnya ada gulanya. Nah, orangnya akan mengalami kehausan terus-menerus karena air yang harusnya masih bisa digunakan itu terbuang bersama urin tadi. Sehingga kemudian tadi ada perubahan lemak juga menjadi gula ya, akhirnya tubuhnya kurus dan haus terus gitu ya. Nah, ketika glukosa tidak tersedia sebagai sumber bahan baku utama bagi sel tubuh, maka kemudian lemak berfungsi sebagai substrat utama untuk respirasi seluler. Nah, akibat perombakan lemak ini bisa terbentuk metabolit atau sisa-sisa gitu ya, yang sifatnya asam dan itu menumpuk di darah dan efeknya adalah dia bisa menurunkan pH darah. Padahal pH darah nggak boleh kurang dari 7,4 ya, dia harus tetap stabil segitu. Nah, itu jadi berbahaya ya. Nah, berikutnya kelebihan insulin tidak pernah dilaporkan ya. Nah, hormon kedua yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans adalah glukagon. Kalau glukagon itu diproduksi oleh sel alfa, tadi sel beta ya, ini sel alfa. Fungsinya meningkatkan kadar gula darah. Nah, berarti dia berantagonis dengan insulin. Insulin menurunkan kadar gula darah, glukagon menaikkan kadar gula darah, gitu ya. Jadi ada yang ngegas, ada yang ngerem. Kalau diturunin jangan terlalu rendah, dia harus naikin lagi. Kalau dinaikin jangan terlalu tinggi, harus distabilkan lagi, gitu ya. Nah, jadi dia meningkatkan kadar gula darah dengan memberi sinyal ke sel-sel hati untuk meningkatkan hidrolisis glikogen. Jadi dia kemudian mengubah juga asam amino dan asam lemak menjadi glukosa. Ini tujuannya supaya mencegah penurunan kadar gula darah yang berlebihan sehingga kadar gula darahnya tetap mantap stabil. Hormon ketiga yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans adalah somatostatin. Ini ada dua nama yang mirip ya, somatotrof, ini nama lain dari HGH, dan ini somatostatin, hormon ketiga yang diproduksi oleh pankreas. Oke ya, ini diproduksi oleh sel-sel delta pada pankreas, gitu ya. Nah, ini hormon somatostatin itu bereaksi sebagai mekanisme homeostatis yang lain untuk menyesuaikan kadar gula darah. Jadi supaya kadar gula darah tetap stabil, nih hormon somatostatin ini bekerja.
Nah, sekresinya dirangsang oleh kenaikan kadar gula darah dan lemak dalam darah. Nah, jadi dia itu kalau kadar gula darah tinggi, dia keluar. Berarti dia fungsinya sama dengan insulin. Jadi dia bersinergis dengan insulin. Jadi somatostatin bersinergis dengan insulin, somatostatin dan insulin berantagonis dengan glukagon. Ya, nah, jadi catat ya yang seperti itu, siapa yang berantagonis, siapa yang bersinergis ya. Nah, somatostatin menghambat kerja glukagon. Ya, kan kadar gula darahnya udah tinggi, jadi jangan lagi ditinggiin gitu ya. Nah, kadarnya rendah pada hewan puasa. Nah, hewan-hewan itu ternyata juga lebih sering puasa daripada manusia ya. Karena hewan-hewan itu kalau lagi lapar dia belum tentu dapat makanan. Kalau kita lapar, puasa, lapar, nanti maghrib kita buka ada makanan gitu ya. Kalau hewan belum tentu, kadang udah lapar banget tapi makan nggak ada. Nah, atau misalnya harimau lapar banget ya, kemudian dia cari-cari mangsa, oh ada segerombolan rusa gitu ya, maka dia mengendap-endap memilih rusa yang sedang lengah. Ketika kemudian udah dekat, ternyata rusanya tahu bahwa dia sedang mau dimangsa oleh harimau, maka dia lari sekuat tenaga, dan lari-larian kejar-kejaran itu butuh energi banyak. Udah kejar-kejaran ternyata rusanya nggak kekejar, akhirnya nggak makan lagi, puasa lagi dong gitu ya. Nah, jadi pada hewan-hewan yang seperti itu kadar somatostatin rendah, ya iyalah gitu ya. Orang kadar gula darahnya rendah, mau direndahin lagi gitu ya. Nah, itu adalah 3 hormon yang diproduksi oleh pankreas. Catat tadi siapa yang kerjanya bareng-bareng sinergis, siapa yang kerjanya antagonis. Nah, jadi supaya kadar gula darah itu tetap normal, nah kadar gula darah normal itu kadang berbeda-beda antara satu buku dengan lainnya ya. Ini pakai 90 mg per 100 liter darah gitu ya. Maka ini kadar gula darah normal. Kalau kadar gula darah tinggi, maka insulin maka sel-sel beta pankreas akan keluarin insulin. Nah, insulin menyebabkan sel bisa dengan mudahnya mengambil glukosa sebagai sumber energi, kemudian diubah jadi glikogen oleh hati, gitu ya. Nah, akhirnya kadar gula darah rendah lagi, normal lagi. Kalau kadar gula darah turun, maka itu biasanya diakibatkan karena tubuh menggunakan glukosa terus-menerus, tapi bahan bakunya kemudian berkurang, gitu ya. Jadi kalau kadar gula darah menurun, maka sel-sel alfa pankreas mengeluarkan glukagon. Nah, glukagon akan mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah normal lagi. Ingat tadi insulin ditemenin oleh somatostatin ya. Oke. Berikutnya adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Jadi di ginjal ada struktur kecil di atasnya nih gitu ya. Ini ginjal, nah ini di atasnya. Ini diperbesar, ini anak ginjal. Anatominya hampir sama ginjal gitu ya. Oke, nah jadi dia dibagi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar disebut korteks, bagian dalam disebut medula. Nah, korteks itu mengeluarkan 3 hormon, medula menghasilkan 2 hormon. Jadi hormon kelenjar anak ginjal itu ada 5 gitu ya. Nah, hormon-hormon yang diproduksi oleh korteks itu berlabel steroid, perangsang gitu ya. Nah, hormon-hormon yang dikeluarkan korteks itu namanya hormon adrenokortikosteroid. Adrenokortikosteroid. Kita udah bahas sebelumnya ya, adrenokortikosteroid. Nah, 3 hormon itu adalah glukokortikoid, ini sebutan singkatan loh ya. Nama panjangnya ini, glukoadrenokortikosteroid. Kemudian mineralokortikoid, berarti ini nama panjangnya adalah mineraloadrenokortikosteroid. Dan hormon kelamin. Sedangkan medula mengeluarkan 2 hormonnya, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin ini nama lainnya adalah adrenalin, yang di antara 5 ini paling top adrenalin ya. Padahal hormonnya ada 5 loh, yang terkenal 1 ini doang. Oke, kita lihat dulu yang korteks adrenal. Nah, yang pertama hormonnya adalah glukokortikoid atau glukoadrenokortikosteroid. Nah, senyawa aktifnya adalah kortisol dan kortikosteron. Nah, ini fungsinya merangsang perubahan lemak dan protein jadi glukosa sehingga meningkatkan kadar gula darah. Nah, dia meningkatkan kadar gula darah, tapi kadar gula darahnya
ditingkatkan bahan bakunya dari lemak dan protein. Kalau yang tadi glukagon, dia itu meningkatkan kadar gula darah, tapi bahan bakunya dari glikogen, gitu ya. Kalau ini dari lemak dan protein, jadi beda ya, beda bahan bakunya. Jadi ini tujuan akhirnya juga meningkatkan kadar gula darah, gitu ya. Kemudian menekan peradangan pada sendi, mempercepat penyembuhan luka, memelihara tubuh selama periode stres, membentuk antibodi melawan bakteri dan virus. Jadi kalau dia cukup, ini kayak sehat banget ya, nggak gampang pegel-pegel, nggak gampang sakit influenza gitu ya, nggak stres gitu ya. Maka kemudian kadang disalahgunakan sama orang. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari sering disebutnya steroid aja gitu ya, steroid. Nah, steroid ini sering digunakan secara ilegal oleh atlet gitu ya. Jadi atlet itu menggunakan lagi steroid. Padahal ini kan yang diproduksi oleh tubuh secara normal ya. Semua orang pasti punya ini glukokortikoid gitu kan ya. Nah, jadi kalau orang kemudian mengkonsumsi steroid tambahan berarti kan tambah lagi gitu ya. Nah, kenapa atlet ada yang pakai steroid ini? Nah, steroid dalam bahasa sehari-harinya apa itu namanya ya? Doping. Doping gitu ya. Nah, karena bisa membuat kadar gula darah tinggi. Nah, kalau kadar gula darah tinggi akhirnya itu energinya banyak banget. Jadi cukup energinya. Kemudian menekan peradangan sendi, mempercepat penyembuhan luka. Nah, terutama kalau atlet itu dia di pelatnas, dia itu latihan seharinya berjam-jam ya, 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu ya. Itu pasti pada pegel-pegel ya. Nah, kalau pakai steroid itu enggak lagi gitu loh gitu ya. Nah, kemudian memelihara tubuh selama periode stres. Semua atlet, semua yang mau bertanding itu pasti stres. Karena dia punya beban untuk menang ya. Dia akui atau tidak sebenarnya stres. Nah, dengan mengkonsumsi steroid itu bisa berkurang ya perasaan stres itu. Membentuk antibodi melawan bakteri dan virus. Nah, kalau orang kemudian kerjanya banyak gitu kan, biasanya stamina-nya turun. Kalau stamina-nya turun, biasanya mudah sekali dia menjadi sakit kayak influenza, kayak gitu-gitu ya. Nah, dengan mengkonsumsi steroid tambahan, maka dia sehat aja gitu ya. Nah, maka atlet yang pakai steroid tambahan itu pasti menang kalau dia bertanding. Maka di setiap lomba, apalagi tingkat nasional atau internasional, setiap kemudian diputuskan si A kemudian juara 1, si B juara 2, si C juara 3, maka kemudian dia ada tes urinnya. Nah, diperiksa dulu apakah urinnya mengandung steroid tambahan atau enggak. Jadi kalau dia mengkonsumsi steroid tambahan, itu pasti ada di urinnya, pasti ada terbuang lewat urinnya karena berlebihan gitu ya. Nah, kalau di urinnya ada steroidnya, maka juaranya bisa dibatalkan dan dia bisa kena sanksi ya. Nggak boleh bertanding selama sekian tahun, misalnya begitu. Yaitu berarti karena dia curang gitu ya, dia tidak sportif. Nah, begitu ya. Nah, tubuh kita sendiri sudah menghasilkan steroid atau glukokortikoid, jadi jangan tambahkan lagi dari luar gitu ya. Nah, yang kedua hormonnya adalah mineralokortikoid. Nah, ini juga steroid juga dan senyawa aktifnya adalah aldosteron ya, aldosteron. Nah, hormonnya adalah aldosteron ya. Fungsinya merangsang reabsorpsi ion natrium dan air dari tubulus ginjal, mempertahankan ketekanan osmosis yang tinggi sehingga meningkatkan volume dan tekanan darah. Aldosteron sudah pernah juga kita bahas waktu kita bahas ginjal, sistem ekskresi, proses pembentukan urin ya. Jadi saya nggak banyak-banyak juga nerangin di sini ya. Nah, jadi dia meningkatkan volume dan tekanan darah karena ini dia mampu membuat reabsorpsi ion natrium dan air lebih baik di tubulus ginjal ya. Nah, itu dua hormon tadi ya. Manusia tidak bisa bertahan tanpa korteks adrenal meskipun dalam kondisi terbaiknya. Jadi kematian akan terjadi dalam beberapa hari. Maka ini nggak akan dibuang gitu ya kalau ada gangguan gitu ya. Nah, kalau kekurangan dua hormon tadi, glukokortikoid dan mineralokortikoid, bisa menimbulkan gangguan yang namanya penyakit Addison.
Nah, ini dengan gejala kadar glukosa darah dan glikogen rendah, tekanan darah rendah, nafsu makan hilang, lemah otot, apatis, terjadi pengendapan melanin, kulit menjadi lebih coklat. Nah, itu gejala-gejala dari penyakit Addison, ini juga nama orang nih ya, kayak von Recklinghausen yang tadi. Oke, hormon yang ketiga masih ada, yaitu hormon kelamin disebutnya ya. Nah, jadi ini adalah kortikosteroid yang terdiri dari androgen. Nah, hormon androgen itu adalah hormon laki-laki ya, hormon yang memicu sifat laki-laki. Mirip testosteron, kemudian ada sedikit estrogen dan progesteronnya, ada sedikit hormon perempuannya juga ya. Nah, ini baru sedikit yang diketahui tentang peranan hormon androgen adrenal ini. Tapi yang telah diketahui adalah berperan meningkatkan dorongan seksual, dorongan seksual. Kalau kelebihan hormon ini bisa memperlihatkan sifat laki-lakian walaupun dia perempuan gitu ya. Jadi kalau ada perempuan kemudian kelebihan hormon androgen ini, maka alat genitalnya menjadi kelaki-lakian. Jadi terjadi perbesaran bakal penis. Jadi pada saat embrio maka jaringan pembentuknya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ada calon organ yang disebut dengan bakal penis. Nah, kalau si bayi perempuan ini, kalau bayi itu akan menjadi perempuan, maka bakal penisnya tidak akan membesar gitu ya. Maka kalau bayi itu nanti akan jadi bayi laki-laki, maka bakal penisnya bisa membesar menjadi penis gitu ya. Nah, ini ada bayi perempuan kelebihan hormon androgen, maka yang harusnya tidak membesar menjadi membesar. Nah, kelainan ini disebut dengan virilisme, gitu ya. Sedangkan pada laki-laki kalau dia kelebihan hormon androgen, maka pada saat kecil gitu sampai dia saat dia embrio sampai dia lahir tidak memperlihatkan abnormalitas. Tapi setelah itu ya di masa sebelum pubertas ya di bawah usia 10 ya, maka bakal penisnya tidak tumbuh membesar, tapi terjadi perkembangan awal rambut-rambut pubis. Jadi rambut-rambut di alat kelaminnya sudah mulai tumbuh, suaranya sudah berubah menjadi besar gitu ya. Nah, ini biasanya kemudian terjadi kelainan gitu ya. Nah, kelainannya ini memperlihatkan gejala-gejala yang tadi gitu ya, itu pada laki-laki gitu ya. Nah, itu adalah 3 hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal, sedangkan medula adrenal itu menghasilkan 2 hormon. Nah, medula ini pada awal pembentukan embrio asalnya dari lapisan ektoderm. Kan ada 3 lapisan embrio ya, ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, dia itu asalnya dari ektoderm. Yang kemudian secara organogenesis dia akan menjadi kayak sistem saraf, kemudian kulit, kayak gitu ya. Nah, asalnya dari situ. Kemudian di masa embrio itu jaringan-jaringan embrional itu kan bergerak-gerak. Ada yang melekuk ke dalam, ada yang kemudian menonjol keluar. Nah, ini termasuk adalah bagian ektodermis yang melekuk ke dalam sampai benar-benar melekuk, maka ketika organogenesis dia jadilah dia medula adrenal. Sehingga hormon-hormon yang diproduksi oleh medula adrenal itu ada hubungannya dengan sistem saraf gitu ya. Jadi dia mempunyai ikatan perkembangan dan fungsional yang dekat dengan sistem saraf. Nah, hormon-hormon yang disekresi itu biasanya dia berfungsi di masa darurat. Jadi di keadaan darurat. Ya, keadaan darurat kayak misalnya kita ketakutan kayak gitu ya. Nah, itu marah gitu ya, itu keadaan darurat ya. Nah, untuk memperkuat dan memperpanjang kerja sistem saraf simpatik. Nah, kan hubungannya dengan sistem saraf ya. Dia memperkuat kerja sistem saraf simpatik sehingga membantu bereaksinya tubuh terhadap situasi yang gawat atau aksi fisik yang keras. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sistem saraf simpatik itu bersifat fight or flight gitu ya. Nah, jadi dia menggiatkan gitu ya. Nah, jadi hormon-hormonnya itu meningkatkan laju perombakan glikogen di hati dan otot rangka sehingga terjadi pelepasan glukosa dalam darah. Nah, jadi dia mirip sama kerjanya glukagon, dia mirip sama kerjanya glukagon. Ujung-ujungnya juga sama, dia meningkatkan kadar gula darah. Hormonnya mengandung senyawa aktif namanya katekolamin.
Nah, ini disintesis juga dari asam aminotirosin ya, bersama sama tiroksin ya. Nah, hormonnya dua, epinefrin yang nama lainnya adrenalin dan norepinefrin. Nah, epinefrin itu meningkatkan denyut dan volume darah per denyut. Jadi dia meningkatkan stroke volume sehingga tekanan darah meningkat, ya. Jantungnya berdebar-debar, frekuensi denyutnya bertambah, memperluas bronkiolus sehingga meningkatkan laju pengiriman oksigen ke sel tubuh. Jadi kayaknya nafasnya itu lega banget gitu ya. Jadi merangsang jantung yang berhenti berdenyut, membuka saluran pernapasan. Jadi bisa digunakan untuk pasien yang gagal jantung atau lemah jantung atau penderita asma. Jadi kalau kamu baca di komposisinya obat asma tuh ada epinefrinnya gitu ya, epinefrin sintetik ya. Nah, dia mempertajam refleks gitu ya, menyiagakan tubuh untuk bertempur. Nah, berguna saat jiwa tertekan, gugup, takut, marah. Nah, ini epinefrin keluar banyak banget. Adrenalin keluar banyak banget ya, sehingga kemudian orang bermain-main akhirnya dengan hormon ini, sehingga ada permainan yang disebut dengan permainan memacu adrenalin. Jadi kita dikondisikan dalam kondisi sangat ketakutan, pada saat itu adrenalin keluar banyak, sehingga kemudian dada berdebar-debar, aliran darah lancar, kayak muncullah keberanian itu gitu ya, kayak misalnya main bagi jumping gitu ya. Kita berada di ujung, kita udah berdiri ya, di bawahnya udah ada jurang gitu ya, menganga gitu kan ya. Kemudian kita kan berdebar-debar ya, takut banget ya, antara takut dan ingin. Akhirnya kemudian kita dijorokin gitu ya. Nah, pada saat itu adrenalin yang tinggi banget dan kemudian kita merasakan sensasinya, oh aku berani ternyata gitu ya, ternyata nikmat sekali. Nah, ketika permainan itu diulang, kadar adrenalinnya udah turun gitu ya. Karena kita udah nggak begitu takut lagi, akhirnya ketakutan itu berkurang dan adrenalinnya nggak ada. Akhirnya peristiwa itu kita anggap biasa aja sih gitu ya. Maka orang kemudian menciptakan lagi permainan lain yang lebih menakutkan lagi gitu ya, lebih memacu adrenalin lagi ya lah, kita namanya juga manusia ya. Nah, hormon keduanya adalah norepinefrin. Kita ingat ya, epinefrin dan norepinefrin ini juga sudah pernah kita bahas waktu kita bahas neurotransmitter di saraf. Jadi dia itu juga neurotransmitter gitu ya. Jadi dia itu neurotransmitter, neurohormon juga gitu ya. Nah, jadi norepinefrin itu gunanya sebagai pendamping yang ampuh Pak bagi adrenalin. Jadi dia memperkuat lagi kerjanya si adrenalin. Dengan cara apa? Mengurangi aliran darah menuju kulit. Dikemanain itu ya, yang menuju kulit dikurangi, saluran pencernaan dikurangi, ginjal dikurangi, tapi kemudian difokuskan ke organ penting lainnya, jantung, otak, otot, rangka gitu ya. Makanya kita tuh jadi berdebar-debar, kemudian kayak itu jadi kuat banget. Orang yang lagi marah-marah itu kalau dia gebrak mejanya bisa pecah loh gitu ya. Nah, jadi kuat banget. Kalau lagi ada orang marah, kemudian dia ngamuk, dipegangin 2 orang, biasanya dia bisa berontak gitu ya. Itu kuat banget dia gitu ya. Nah, itu ada kerja epinefrin dan norepinefrin. Jadi anak ginjal tadi mengeluarkan 3 hormon yang kemudian long term stress responnya dia lambat, ini yang diproduksi oleh korteks, dan 2 hormon yang disebut dengan short term stress response ya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh medula. Jadi yang dikeluarkan oleh medula itu karena dia bernuansanya neurotransmitter, maka dia itu kerjanya cepat banget seperti kerja sistem saraf. Ini tadi udah dibahas ya penggunanya. Nah, sedangkan yang korteks adrenal dia ngeluarin 3 hormon yang emang hormon gitu ya. Jadi kerjanya dia lambat ya, lebih lambat daripada kerjanya yang ini. Ini fungsinya yang tadi yang udah kita bahas gitu ya. Nah, itu adalah hormon-hormon yang dikeluarkan oleh anak ginjal. Ya. Nah, si ginjal itu sendiri, nah itu juga mengeluarkan 2 hormon yaitu renin dan eritropoietin. Ini juga pernah dibahas ya di bab sebelumnya. Nah, hormon renin ini berfungsi
kata-kata renin dipakai dua hal ya, ada enzim, ada hormonnya, ada hormon enzim renin ya. Nah ini hormon renin memelihara tekanan darah, ini juga sudah kita bahas waktu kita belajar produksi urin, kemudian membantu mengubah kalsiferol menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D yang tadi katanya waktu kita bahas kulit perubahan vitamin D ini terjadi juga di ginjal. Nah karena dia dibantu oleh hormon renin, oke ya. Eritropoietin juga diproduksi ginjal, tapi sel targetnya ada di sumsum tulang karena dia meningkatkan produksi eritrosit pada sumsum tulang. Nah, itulah hormon-hormon yang diproduksi oleh beberapa kelenjar yang terletak di tubuh kita. Kita masih menyisakan satu lagi yang belum kita bahas, tapi untuk pembahasan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.